Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Ilmu Pendidikan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang Tripusat Pendidikan yang disusun oleh yang pertama saya sendiri Jihan Maulidia Alfitrah, yang kedua Lulu Sulistiawati, dan yang ketiga Husnul Khotimah. Baik, mari kita masuk ke pembahasannya. Dalam bab Tripusat Pendidikan mempunyai 3 subbab, yaitu definisi Tripusat Pendidikan, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat, kemudian pendidikan informal, formal, dan non-formal. Yang pertama, definisi Tripusat Pendidikan. Istilah Tripusat Pendidikan adalah istilah yang digunakan oleh tokoh pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang menggambarkan lembaga atau lingkungan pendidikan yang ada di sekitar manusia. Perilaku yang memengaruhi perilaku peserta didik yaitu yang pertama, pendidikan keluarga atau pendidikan informal. Yang kedua, pendidikan di sekolah ataupun pendidikan formal. Yang ketiga, pendidikan di dalam masyarakat atau pendidikan non-formal. Penggolongan ini dilihat dari tempat berlangsungnya pendidikan, sehingga Ki Hajar Dewantara membedakan menjadi 3 dengan sebutan Tripusat Pendidikan. Ditinjau dari cara berlangsungnya, pendidikan dibedakan menjadi pendidikan fungsional dan pendidikan intensional. Pendidikan fungsional adalah pendidikan yang berlangsung secara naluriah, tanpa rencana dan tujuan, tetapi berlangsung begitu saja. Sedangkan pendidikan intensional adalah lawan dari pendidikan fungsional. Menurut ajaran Islam, secara kodrati manusia dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan fitrah. Orang tuanya yang mengarahkan atau mengalihkannya dari fitrah itu. Ulwan menyatakan, sesungguhnya anak adalah amanah Allah yang harus dibina, dipelihara, dan diurus secara seksama, serta sempurna agar kelak menjadi insan kamil, berguna bagi agama, bangsa, dan negara, dan secara khusus dapat menjadi pelipur lara orang tua, penenang hati ayah dan bunda, serta sebagai kebanggaan keluarga. Harapan untuk menjadi anak insan kamil tidaklah dapat terwujud tanpa adanya bimbingan yang memadai, selaras, dan seimbang dengan tuntutan dan kebutuhan fitrah manusia secara kodrati. Tuntutan yang paripurna hanya dapat diperoleh dari ajaran Islam, karena bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, upaya untuk mengaktualisasi Islam dalam keseharian, menjadikan pendidikan Islam sebagai suatu tuntutan dan kebutuhan mutlak umat manusia untuk yang pertama, menyelamatkan anak-anak dari ancaman dan hilang sebagai korban hawa nafsu para orang tua terhadap kebendaan, sistem materialis non-humanitis, pemberian kebebasan yang berlebihan dan pemanjaan. Yang kedua, menyelamatkan anak-anak di lingkungan bangsa-bangsa yang sedang berkembang dan lemah dari ketundukan, kepatuhan, dan penyerahan diri kepada kekuasaan kezaliman dan penjajahan. Proses pembelajaran setiap pendidik harus dapat memahami hakikat anak didiknya sebagai objek pendidikan. Keberadaan anak didik dalam aktivitas pendidikan merupakan hal yang sangat vital, karena pada dasarnya pendidikan itu sendiri adalah untuk anak didik. Pendidikan adalah suatu perbuatan, suatu tindakan, suatu praktek. Praktek di sini berarti penuangan teori ke dalam praktek, sehingga praktek pendidikan itu jelas garisnya, jelas dasarnya, dan arahnya. Suatu perbuatan hanya akan berlangsung baik dan lancar, manakala jelas garisnya, jelas dasar dan tujuannya, jelas teorinya. Namun demikian, teknologi yang mengelilingi kehidupan manusia membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas pendidikan seperti kepedulian terhadap orang lain, pola pikir dan kebudayaan, sehingga menurut pengetahuan dan pemahaman agama yang kompresif, dan wawasan teknologi yang luas, serta kesungguhan bahkan kesabaran para pendidik dan membimbing dan mengarahkan peserta didik. Relevansi pendidikan Islam dengan perkembangan iptek. Berikut adalah teori yang dikembangkan oleh pakar pendidikan adalah yang pertama, teori belajar behaviorisme. Teori behaviorisme didasarkan pada asumsi bahwa hasil belajar adalah berupa perubahan tingkah laku yang dapat diobservasi. Yang kedua, tingkah laku
dan perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dimodifikasi oleh kondisi-kondisi lingkungan. Kemudian komponen teori behavioral ini adalah stimulus, respon, dan konsekuensi. Kemudian faktor penentu yang penting sebagai kondisi lingkungan dalam belajar adalah reinforcement. Teori yang kedua adalah teori belajar kognitivisme. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa individu mempunyai kemampuan memproses. Yang kedua, kemampuan memproses informasi tergantung kepada faktor kognitif yang perkembangannya berlangsung secara bertahap sejalan dengan tahapan usianya. Yang ketiga, belajar adalah proses internal yang kompleks berupa pemrosesan informasi. Yang keempat, hasil belajar adalah berupa perubahan struktur kognitif. Kemudian, cara belajar pada anak-anak dan orang dewasa berbeda sesuai tahap perkembangannya. Kemudian ada teori belajar humanisme. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa yang pertama, individu adalah pribadi utuh. Ia mempunyai kebebasan untuk menentukan kehidupannya. Yang kedua, individu mempunyai hasrat untuk mengeksplorasi dan mengasimilasi pengalaman-pengalamannya. Yang ketiga, belajar adalah fungsi seluruh kepribadian individu. Yang terakhir, belajar akan bermakna jika melibatkan seluruh kepribadian individu. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Husnul. B. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pertama, peran keluarga. Pendidikan yang terjadi di lingkungan keluarga berlangsung secara alamiah sehingga disebut pendidikan informal yang diperoleh dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak pendidikannya dilaksanakan tanpa suatu organisasi dan program waktu. Keluarga mengambil peran penting dalam pendidikan. Hal ini karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak. Pendidikan dalam keluarga sama maknanya dengan pendidikan dalam rumah yang dimulai sejak usia dini. Para ahli meyakini pada 3 tahun pertama usia anak adalah fase pembangunan struktur otak, sedangkan usia 7 tahun hampir sempurna otak dibentuk. Pada umur-umur tersebut, anak sebagian besar waktunya berada di rumah. Dengan demikian, keluarga sangat memberikan pengaruh dalam pembentukan kepribadian yang mendasar seseorang seiring dengan fase perkembangan otak tersebut. Yang kedua itu ada peran sekolah. Sekolah sebagai pusat pendidikan formal merupakan perangkat masyarakat yang diserahi kewajiban pemberian pendidikan dengan organisasi yang tersusun rapi, mulai dari tujuan, kurikulum, pengelolaannya, dan lain-lain. Jadi, sekolah yang dimaksud adalah untuk membimbing, mengarahkan, dan mendidik sehingga lembaga tersebut menghendaki kehadiran kelompok-kelompok umur tertentu dalam ruang-ruang kelas yang dipimpin oleh guru untuk mempelajari kurikulum bertingkat. Bertolak dari konsep tersebut, pendidikan sekolah dalam mengantarkan dan mengarahkan anak untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Tidak terlepas dari usaha dan upaya guru yang telah menerima limpahan tanggung jawab dari orang tua atau keluarga. Sebab berdasarkan kenyataan orang tua tidak cukup mampu dan tidak memiliki waktu untuk mendidik, mengarahkan anak baik dan sempurna. Hal itu disebabkan karena keterbatasan dan kesibukan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anaknya setiap saat. Maka dari itu, tugas guru dan pimpinan di samping memberikan ilmu-ilmu pengetahuan, keterampilan-keterampilan juga mendidik anak beragama dan berbudi pekerti luhur. Disinilah sekolah berfungsi sebagai pembantu keluarga dalam memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak didik. Sekolah merupakan keterlanjutan dari apa yang telah diberikan di dalam keluarga. Yang ketiga itu ada peran masyarakat. Menurut pendidikan Islam, konsep pendidikan masyarakat itu adalah usaha untuk meningkatkan mutu dan kebudayaan agar terhindar dari kebodohan. Jadi,
Masyarakat harus mampu mengaplikasikan konsep dan keterampilan ke dalam usaha-usaha yang nyata secara tepat dan benar, dan tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan manapun, membiarkan anggota masyarakat lain melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, setiap individu hendaknya peduli terhadap kebaikan kesatuannya. Setiap anggota masyarakat bertanggung jawab atas kebaikan lainnya. Dalam perkataan lain, setiap anggota masyarakat bertanggung jawab atas pendidikan lainnya. Tidak bisa memikulkan tanggung jawab hanya kepada orang tua dan guru saja. Atau setidaknya bila melihat kemungkaran, hendaknya mencegahnya sesuai dengan kemampuan. Usaha yang dapat diwujudkan melalui pendidikan masyarakat itu seperti kegiatan keagamaan, pengajian, atau ceramah keagamaan, sehingga diharapkan adanya rasa memiliki dari masyarakat akan dapat membawa suatu pembaruan di mana masyarakat memiliki tanggung jawab terlebih untuk meningkatkan kualitas dalam bidang ilmu dan keterampilan. Yang C, pendidikan formal, informal, dan non-formal. Yang pertama, apa itu pendidikan formal? Pendidikan formal merupakan pendidikan di sekolah yang diperoleh di sekolah. Pendidikan formal adalah pendidikan yang terstruktur, yang berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Manfaat pendidikan formal. Salah satunya adalah yang pertama, melatih kemampuan akademis anak. Yang kedua, menggembleng dan memperkuat mental, fisik, dan disiplin memperkenalkan tanggung jawab. Yang ketiga, membangun jiwa sosial. Yang kedua yaitu pendidikan formal. Tentang apa itu pendidikan informal? Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang dengan pengalaman sehari-hari, dengan sadar atau tidak sadar, sejak ia lahir sampai mati di dalam keluarga dalam sehari-hari. Manfaat pendidikan informal. Yang pertama, mengembangkan potensi peserta didik dalam penguasaan dan keterampilan. Yang kedua, pengembangan sikap dan kepribadian. Yang ketiga, pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah pendidikan di luar pendidikan formal. Hasil pendidikan formal dapat dihargai dengan cara hasil pendidikan formal sekolah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh lembaga pemerintah dengan mengacu standar nasional pendidikan. Yang terakhir, manfaat pendidikan nonformal. Yang pertama, pengembangan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan, pada pengetahuan dan keterampilan fungsional. Yang kedua, pengembangan sikap dan keterampilan. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.